Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Email Review. Udah lama ya, aku baru bikin lagi video panjang. Biasanya aku voice over, cuman kali ini aku langsung berbicara sambil take video. Hitung-hitung belajar ya teman-teman. One take video. Belajar ngomong langsung di depan kamera. Biarpun aku belum on frame ya, soalnya barangnya aku simpan di atas meja, jadi seperti biasa aku cuman liatin barangnya aja sambil kita unboxing. Ini aku mau unboxing mikrofon ya teman-teman, dari TNW A37 wireless microphone. Yuk kita buka. Ini sebenarnya aku udah lama ya belinya, cuman baru aku unboxing sekarang. Udah susah ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sesuai yang di deskripsi. Nah ini teman-teman. Nah ini tampilan dus awalnya. TNW wireless lavalier microphone A37. Aku pesan yang warna beige. Ada banyak warna ya, ada 5 warna. Ada black, beige, pink, blue, sama green. Ini aku kan nggak pakai mikrofon ya, langsung ke pakai HP. Nah nanti kita lihat perbedaannya ya. Suara yang langsung nggak pakai mikrofon sebelum dan sesudah aku pakai mikrofon. Kita buka dulu. Mohon maaf ya teman-teman kalau masih banyak kekurangan, soalnya aku juga masih belajar. Di video affiliate juga Shopee video aku kan biasanya voice over ya, belum bisa ngomong langsung. Itu voice over juga banyak take berulang kali ya, salah, balik lagi, hapus lagi. Nah ini coba lihat. Ini karena banyak muncul di beranda Shopee-ku pada pakai TNW ya, jadi aku ikutan beli. Nah ini, oh iya, aku liatin dulu ya di belakang dusnya seperti ini. Wireless connection, noise reduction, echo, direct seeding. Maaf ya, aku kurang bisa bahasa Inggris. Interview sama exploring soft for shooting. Bahasa Inggrisnya berantakan guys. Nah ini made in China. Tech Love Service Trust. Seperti ini teman-teman. Dusnya juga bagus ini. Nah ada penjepit magnetnya seperti ini, buat dijepit di baju atau di hijab kita. Nah ini mikrofonnya terbungkus plastik. Bagus ya, warna beige. Tuh TNW. Masih disegel plastik.
Wah, nah seperti ini teman-teman. Bagus. Kita ambil satu. Lucunya. Warnanya netral. Warna beige. Krem tapi ada coklat sedikit. Satu, ini dua mikrofon ya. Nah ini magnetnya. Tuh. Langsung nempel. Nah ini untuk konektornya. Aku juga belum baca buku petunjuknya ya. Nah, coba kita lihat di sini ini apa. Oh ya, bulu-bulu. Ini buat apa sih namanya? Kayak bungkusnya gitu. Nah, nanti si mic-nya dimasukin ke sini. Ih, lembut banget. Tuh, bisa lihat kan? Tuh masih dibungkus plastik TNW. Aku beli ini dengan harga 300-an. 300. Aduh, aku lupa lagi berapa ya. 310.000 atau berapa ya? Nanti aku lihat lagi ya di akun Shopee-ku. Nah, ini sarungnya. Tuh. Warna silver. Nah, bisa diserut. Nah, ini buku petunjuknya. User manual. Kita baca ya. Nah, ini bagian-bagiannya. Yang nomor 1, nah ini mikrofon. Ini open, oh ini charging. Magnetic suction plate ini ya. Connection indicator light, oh ini lampu indikator. Charging indikator. Oh, sebelah sini. Charging indikatornya. Ini type C ya. Ada port buat type C, ada buat Apple port. Nah, ini nomor 9. Receiver connection light. Oh, yang ini. Ini receivernya. Charging port of charging compartment. Ini buat, jadi alat ini tempat penyimpanannya itu sekaligus buat chargerannya ya. Nah, ini portnya type C. Ada bahasa Indonesianya nggak sih? Ini ada bahasa Indonesianya teman-teman. Aku pusing kalau bahasa Inggris. Nah, ini kan lebih paham, lebih gampang bacanya. Nah, yang satu ini mikrofon, 2 lampu indikator, 3 port pengisi, 4 plat hisap magnetik ini ya. Tadi udah kita baca ya. Ada lampu indikator pengisian daya,
Ada lampu indikator bisu, 12 tampilan. Udah, kita cobain dulu ntar ya. Ini kabel untuk chargernya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman cara pemakaiannya, cara penggunaan. Wah, ini ada tali. Duh, maaf ya kalau urutannya masih berantakan. Ini untuk tali. Nanti bisa kita gantung jadiin kalung. Tuh kan ini nempel. Nih kita pasang nanti di sini. Lah, kita mulai pasang. Langkah pertama, hubungkan receiver ke telepon dengan port. Receivernya ini dihubungkan ke port. Coba ya, aku pasang di HP ku yang sedang aku pakai nge-record. Aku pakai yang ini ya, karena handphoneku Android. Aku pakai port Type-C. Bismillah. Duh, maaf ya kalau goyang-goyang. Nah, teman-teman, di sini suaraku langsung menghilang ya, karena suaraku langsung terhubung ke handphone melalui USB mikrofon. Karena aku belum paham, karena baru sekali ini aku pakai setelah unboxing, jadi aku nggak tahu ya kalau suaraku tuh langsung menghilang setelah dipakai receiver ke handphoneku. Jadi aku terus aja nyerocos, aku review ini itu, padahal suaraku tuh nggak ada. Dan aku belum nyalain mikrofonnya, jadi suara aku belum terhubung ke handphone aku. Untuk menyalakan mikrofonnya, kalian tinggal tekan lama tombol daya, lalu mikrofon akan hidup dan terhubung antara mikrofon dengan handphone kita. Cara penggunaannya semua sudah tertulis jelas ya di user manual ini atau di buku manual ini. Kalian tinggal baca dan ikuti semua panduannya. Dan setelah aku tekan tombol daya, suaraku langsung terhubung. Langsung nyala teman-teman. Tuh, berarti ini sudah tersambung. Dan lampu yang tadi di receivernya kedip-kedip sebelum saklarnya aku klik, sekarang langsung berhenti, langsung diam lampunya, berwarna hijau, sama kayak ini lampu indikator di mikrofonnya. Lalu kita baca lagi langkah ketiga. Lampu indikator pada ujung receiver selalu menyala dan ponsel dapat menggunakan mikrofon untuk mendengarkan dengan membuka aplikasi seperti kamera dan video langsung. Ini udah bisa dipakai belum ya? Coba aku pakai ya. Indikator selalu menyala. Iya, udah, indikator selalu menyala. Aku belum tahu ini udah bisa dipakai apa belum. Maaf ya teman-teman karena belum ngerti, padahal itu suaraku nanti sudah terdengarnya otomatis setelah saklarnya aku nyalakan. Nanti kalau udah dicoba ya, pas aku udah nyalain saklarnya, itu otomatis suara aku di handphone langsung hilang karena aku jadi udah tersambung ke receivernya. Jadi suaranya kan langsung kedengeran ya, nafasku juga langsung terdengar, itu udah nyambung ke sini. Nah sekarang ini mau aku pakai. Jadi kalau kita pakai hijab kayak aku gini, pakai kerudung, bisa dijepit di sini. Bagus nggak suaranya? Nah teman-teman, ini mikrofonnya udah aku ikat pakai tali lanyardnya ya, jadi dikalungin seperti ini biar lebih praktis. Misal aduh nggak enak nih dijepit di baju, udah pengen dikalungin aja, nah bisa teman-teman. Oh ya teman-teman, ini kan indikator terkoneksi ya antara mikrofon dan handphone.
Nah, dan ini untuk indikator pengurang kebisingan. Jadi kalau misalkan teman-teman berada di tempat yang terlalu bising, bisa ini dinyalakan. Nah, seperti ini. Kalau di tempat yang tidak memerlukan ya, nggak terlalu bising, nggak terlalu ramai, ini dimatikan aja. Nah, di sebelah sini terdapat simbol musik yang dicoret, artinya itu indikator bisu, teman-teman. Ini indikator bisu, teman-teman. Misal kalau kita sedang merekam tapi ada pembicaraan kita yang tidak perlu terrecord kamera, terrecord mikrofon, kita nyalakan saja indikator bisunya. Klik saklarnya 2 kali ya. Dan di sini suaraku langsung menghilang, tidak terdengar sama sekali. Dan ini aku voice over, teman-teman. Dan setelah indikator bisunya dimatikan, suaraku langsung terdengar kembali. Jadi suara aku nggak akan kerekam tadi ketika lampu indikator bisunya nyala. Nah, sekarang karena sudah aku matikan, jadi suaraku terdengar kembali. Menurutku perbedaannya antara aku memakai mikrofon dan tidak jelas lebih bagus ketika memakai mikrofon ya, lebih jelas. Nanti akan aku coba. Ini HP-nya, handphonenya aku simpan di sini dan aku akan keluar rumah membawa mikrofon ini. Apakah masih terdengar dengan jelas suaraku? Jarak dari ruangan ini keluar rumah cukup jauh ya, teman-teman. Mari kita coba. Nah, ini aku mau keluar kamar ngonten aku. Suara kecil pun terdengar, kresek-kreseknya pun terdengar ya, teman-teman. Jaraknya cukup jauh ya. Aku keluar rumah. Dan ini aku recordnya malam hari. Gesekan mikrofon dengan baju pun terdengar ya, teman-teman. Jadi suara sekecil apapun itu terekam di mikrofonnya. Berapa meter ini? Aku di luar rumah dan handphoneku di dalam. Gimana? Masih terdengar jelas nggak, teman-teman? Oke, sekarang aku masuk lagi ya ke dalam. Jadi suara yang tidak jelas itu bukan karena mikrofonnya ya, teman-teman. Itu karena mikrofonnya ada gesekan dengan tangan dan baju aku. Karena mikrofonnya kan aku kalungin di leher ya, jadi ketika berjalan mikrofonnya pun bergerak-gerak dan suaranya pun terdengar jelas. Nah, ini aku sudah kembali ke kamar tempat aku buat video. Gimana suaranya tadi? Terdengar jelas nggak, teman-teman? Nah, teman-teman, barusan udah aku putar ulang dulu. Aku dengerin dulu suara aku dan ternyata terdengar jelas ya. Tadi aku keluar rumah dan itu cukup jauh jaraknya. Berapa meter ya? Lumayan lah, cukup jauh. Dan itu masih terdengar jelas, teman-teman. Jadi ini recommended banget ya buat kalian konten kreator, youtuber. Pokoknya buat kalian ini cocok banget dipakai untuk pembuatan video. Jadi suara kalian bisa lebih jelas terdengar. Nah, bagus kan? Ini penjepitnya seperti ini. Dan ini kabel USB-nya ya, teman-teman. Nah, itu aku simpan di sini mikrofonnya. Gimana suaranya? Pastinya bagus ya. Nah, ini port Type C-nya. Oh, nggak fokus. Teman-teman, sekarang aku mau coba buat pasang kabel port USB-nya ya. Kita pasang di kepala charger.
Kita colokin ke stop kontak. Nah, nanti seperti ini buat pengisian dayanya. Tuh, terlihat jelas kan? Ini masih penuh ya, angkanya 100. Nanti ketika kita akan mengisi daya, si receivernya kita simpan di sini beserta mikrofonnya. Seperti ini. Ini belum aku cabut teman-teman. Kita buka dulu ya plastiknya. Nah, kita simpan. Itu kan ada, nah lihat kayak kawat gitu ya. Kita pasang dan otomatis ini kecas ya. Di sini mikrofon satu, mikrofon yang kedua, dan di sini untuk tempat receiver. Kita tutup, otomatis sedang melakukan pengisian daya. Dan ini masih penuh ya, karena masih baru aku unboxing. Aku cabut lagi ya. Ini tadi untuk penahan angin. Kalau kita lagi di luar, anginnya cukup kencang, mikrofonnya boleh dibungkus pakai ini ya. Dan ini tas buat penyimpanannya. Nah, bagus dong tuh tasnya. Tasnya juga bagus ya, tebal. Kita coba masukkan ke dalam tasnya. Ini juga bisa masuk. Ini juga sekalian bisa masuk. Aku copot dulu. Dan tinggal kita serut. Tuh, terlindungi kan? Jadi teman-teman, isi dari TNW A37 ini, di dalam dus ini terdapat 2 mikrofon, 1 receiver, dan ini untuk pengisian daya dan penyimpanannya. Tali lanyar, sudah ada kabel USB juga, yang tadi ya udah aku simpan di tasnya. Lalu penjepit mikrofon 2 buah. Duh, ini magnetnya teman-teman. Fungsi magnetnya untuk langsung menempelkan mikrofon ke atas baju ya teman-teman. Tapi aku lupa nggak nempelin mikrofonnya. Oke teman-teman, sekian dulu unboxing dan review aku. Review mikrofon TNW A37 ini. Yang pasti menurut aku ini sangat recommended sekali. Dan aku puas. Ini aku belum pakai ya, cuman ketika dicoba, sekaligus dicoba unboxing dan review, aku seneng ya. Nanti kapan-kapan setelah pemakaian yang cukup lama, insya Allah aku akan review lagi. Nah, sekian dulu video aku kali ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Tonton video aku selanjutnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Bye-bye.